Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di obrolan hati. Nah, malam ini saya akan ditemani oleh Dr. Steven, yaitu seperti yang teman-teman tahu ya, founder dari komunitas Ruang Hati dan juga psikiater, dan juga ada satu bintang tamu baru nih, yaitu Kang Abu. Kang Abu ini adalah founder dari komunitas founder dari podcast Dialog Positif. Nah, saya sambil lihat contekan nih. Ya, jadi malam ini kita mau ngobrolin apa nih ya? Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, di flyer udah pada baca semua. Malam ini kita akan ngobrolin terkait kenapa sering capek secara mental padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, malam ini kita akan bahas nih bareng dua bintang tamu kita, Dr. Steven dan Kang Abu. Oke, nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya bisa di kolom chat komentar ya. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita bacain. Oke? Oke, mungkin ini ya. Kita mulai dari mana dulu nih obrolannya nih? Mungkin ini apa namanya? Kita itu, mungkin saya mulai dari Kang Abu dulu ya Kang ya. Jadi kita itu sering banget kayak gitu ya Kang ya. Sebenarnya tema ini kita diskusikan dalam komunitas karena kita searching gitu Kang ya, riset kecil-kecilan terkait ini bukunya Kang Abu juga nih. Sepertinya ngebahas tentang ini juga ya Kang ya, terkait lelah mental seperti itu. Nah, pernah nggak sih ngerasa capek mental padahal kayaknya kita ada ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Kang Abu sendiri, biasanya apa ya Kang ya yang nyebabin kita itu sering kelelahan mental kayak gitu, capek aja kayak gitu, padahal nggak ngapa-ngapain, padahal ya nggak banyak aktivitas kayak gitu. Kalau dari pengalaman Kang Abu sendiri, biasanya apa ya Kang ya penyebabnya Kang? Oke, terima kasih sekali lagi, selamat malam semuanya, salam kenal juga sekali lagi buat Pak Dokter. Saya manggilnya dokter apa ya? Dokter Steven. Dokter Steven. Iya. Oke, kita lanjut apa adanya. Oke Kang. Banyak dari kita yang seringkali ngeluhin capek nih Kang. Dari pengalaman Kang Abu sendiri gimana nih? Padahal nggak ngapa-ngapain atau aktivitasnya tidak segitu-gitunya sih, tapi rasanya capek banget kayak gitu. Dari pengalaman Kang Abu sendiri gimana nih Kang terkait itu Kang? Ya, kayaknya orang yang capek tuh terlalu mikirin sesuatu yang nggak terlalu penting sih gitu. Yang nggak penting dipikirin, yang penting justru malah nggak dipikirin gitu. Kan kita tahu bahwa sehari itu kita bisa punya 60.000 sampai 80.000 pikiran gitu. Kebayang nggak? 80.000 pikiran per hari. Dan yang menarik adalah 75%-nya itu negative thinking. Dan 90%-nya itu adalah pikiran yang diulang-ulang. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa relate dengan ini, ya coba sadari bahwa semua konteks itu semua datang semuanya sebenarnya dari dalam sih gitu. Nah, mungkin saya pengen mengawali dari sini dulu nih Mbak Rastra, bahwa kita perlu menyadari dulu tentang mekanisme diri gitu. Ya, mekanisme diri kita. Kita tahu bahwa kita tuh punya tubuh fisik gitu ya. Dan saya sering menyebutnya physical atau biological self kita itu tubuh gitu. Dan kita punya yang namanya software-nya. Mungkin kalau dalam perspektif yang sering kita dengar namanya jiwa lah gitu. Nah, saya sering membagi jiwa ini dalam 3 poin. Ada pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah, kelelahan itu artinya tidak balance antara pikiran, perasaan, emosi, dan tubuh, antara physical dan psychological, itu pasti tidak terjadi yang namanya balancing gitu. Nah, jadi mungkin untuk ngobrol awal ini, saya rasa semua kelelahan yang terjadi pada kehidupan keseharian kita itu terletak di mana ketika kita tidak bisa menguasai pikiran kita dan kita nggak bisa mengontrol, dan yang paling sederhananya adalah karena kita tidak bisa fokus kepada sesuatu gitu. Kira-kira awalnya gitu Mbak Rastra. Anyway, ini suaranya acak gini lagi loh. ada suara robot lagi. Iya ya. Nah udah sih, nah ini udah. Oke. Berarti karena adanya ketidakbalancean gitu ya Kang. Karena adanya ketidakseimbangan gitu Kang ya, antara pikiran, perasaan, jiwa kayak gitu Kang ya. Ya. Nah, kalau dari psikiatrinya sendiri gimana Dok? Mudah-mudahan selaras. Iya, kenapa ya? Ada apa di sekitar saya? Gak ada apa-apa itu. Dari saya ya, gak ada feedback apa-apa deh.
Suaranya kecil banget, Dok. Iya, kenapa ya problemnya ya? Saya juga bingung ini. Ya udah sih, tapi nggak apa-apa. Ini saya mute dulu kali ya supaya bisa nyaman. Iya. Oke, lanjut. Ya, oke. Oke. Iya. Kita coba ngomong ya. Mudah-mudahan nggak ada suara gigik tadi ya. Ya kalau dari psikiatri tadi memang yang perlu dicek ini ada suara ini. Ini ya. Sebelumnya pen-pen aja nih. Gak apa-apa Dok, lanjut aja. Di sini ini kok Dok, aman kok. Iya, tapi yang lain katanya nggak kedengeran. Oh. Tapi di Gagalo bagus. Iya. Iya. Di saya tuh suara dokter kecil, terus ada apa namanya, ada feedback sih. Tapi nggak apa-apa sih, coba ngomong aja dulu Dok, siapa tahu lagi kalibrasi sinyal kayaknya. Silakan. Oke. Ya oke, gak apa-apa. Kita coba lanjut ya. Ya kalau dari segi psikiatri, ya pertama memang kita perlu pastiin dulu ya, kalau kelelahan itu meskipun kita nggak ngapa-ngapain, kita perlu cek dulu apakah tubuh kita cukup sehat pada saat itu ya. Apakah kita dehidrasi apa enggak ya, apakah kita cukup istirahat apa tidak ya. Nah itu perlu dicek dulu. Kalau memang secara fisik, secara biologis memang sudah aman ya, tidurnya cukup, istirahatnya berkualitas ya, tidak dehidrasi, gizi juga cukup, baru kita kemudian bisa berpikir apakah ini memang ada penyebab mental. Dan saya setuju banget dengan yang Kang Abu sampaikan bahwa otak kita itu seringkali begitu banyak berpikir ya. Kalau kita sampai overthinking, kita terlalu memikirkan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu ya, mengkhawatirkan, cemas akan berbagai hal. Itu otak kita yang bagian frontal ini, keseluruhan otak itu menghabiskan konsumsi energi sekitar 20% dari konsumsi energi total. Jadi bayangkan kalau kita setiap hari nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya otak kita bekerja keras. Ya, kita terus memikirkan masalah, kita terus mengkhawatirkan sesuatu, kita terus berpikir akan sesuatu hal yang kita nggak dapat solusinya. Itu sebenarnya akan menghabiskan energi mental. Mungkin saya menanggapi itu juga ya. Stop sampai situ. Iya. Jadi apa biasanya tandanya Dok? Tanda kelelahan mental sendiri biasanya yang biasa dialami seseorang tapi tidak disadarin. Iya, jadi ada mungkin kalau kita ngomong gangguan, itu ada dua yang bisa kita fokuskan di sini. Pertama ada yang disebut dengan burnout. Burnout itu dalam arti kita sudah kelelahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kita tidak merasa diapresiasi, kita tidak merasa dihargai di atas suatu kerjaan yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah seringkali perasaan itu membuat kita jadi nggak semangat, membuat kita jadi nggak punya tenaga. Yang kedua, yang juga paling sering berhubungan dengan kelelahan mental itu depresi. Orang depresi, meskipun dia nggak ngapa-ngapain, meskipun dia hanya tidur seharian di ranjang, dia bahkan kadang-kadang nggak berkekuatan hanya untuk keluar kamar, hanya untuk mengambil makanan di luar ruangan. Itu kadang-kadang mereka rasanya kayak lemes banget. Nah makanya kalau ada kelelahan mental, kita harus memperhatikan minimal dua hal ini. Apakah kita burnout atau memang kita sedang depresi. Iya, berarti kalau dari Dr. Steven tadi ini ya, apa namanya, cek dulu fisiknya. Kalau fisiknya ternyata memang cukup oke, kayak gitu, berarti memang ada masalah dengan mentalnya. Perlu dicek nih mentalnya, kayak gitu Dok ya. Jadi memang yang pertama kali perlu dicek memang fisiknya dulu. Dan tadi Dr. Steven juga menyepakati ya apa yang disampaikan oleh Kang Abu, bahwa kelelahan mental tuh memang hubungannya dengan pikiran kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pikiran, tentang overthinking nih Kang Abu ya. Jadi gimana ya Kang ya, dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini kayak gitu kan? Maksudnya saya kayak di nggak gimana sih Mbak, biasa aja. Ya karena saya mikirnya Kang Abu, karena saya mikirnya gini Kang, apa namanya, di satu sisi kita kan perlu menyesuaikan dengan banyak hal ya Kang ya, tapi di satu sisi kayaknya memang perkembangan teknologinya terlalu sih kayak gitu. Gimana Kang Abu ngelihat hal itu? Ya, kan kita tahu ya bahwa teknologi itu alat. Ya. Dan yang paling penting itu sebetulnya bukan pada alatnya, tapi bagaimana kita menggunakannya gitu. Itu sih poinnya. Nah, jadi mungkin dokter mungkin boleh di mute dulu nggak, supaya siapa tahu kalau di mute agak lebih clear coba.
Ini saya mute tadi barusan. Oh gitu. Cek tar ya benar. Nah, iya ini aneh sih. Ini jadi kayak ada berempat gitu ngobrolnya. Apa sinyal gitu ya? Iya, ada bang. Ini apa namanya mungkin. Kita pindah posisi. Mungkin. Ya teman-teman bentar ya. Ini soalnya kalau ngobrol ada suara-suara noise gini, jadi nggak fokus ya. Kita ngomongin kelelahan, jadi nanti kelelahan sama suara ini. Kelelahan seperti suara. Bentar ya teman-teman ya. Tunggu ya teman-teman. Ini teman-teman yang nanti apa namanya memang tidak jelas gitu ya teman-teman, nanti bisa lihat ini ulangnya ya. Ini diulangnya mudah-mudahan nggak ada suara robot-robotnya nih. Semoga ya Kang ya. Nanti kita editin dulu deh nanti biar teman-teman enak. Oke, sambil sebentar ya, sambil tunggu sih bentar sih. Oke. Biar pada burn out ya benar. Iya. Apa coba tidak pakai headset ya Kang? Dok. Saya sudah Iya ya. Aduh, ada aja. Sabar ya teman-teman ya, tenang ya. Hostnya yang di mute. Oh, emang dari hostnya kayaknya enggak deh. Enggak, iya soalnya tadi waktu saya pilih saya juga sempat nanya ke teman-teman, katanya ada apa? Ada lah. Nah ini oke nih. ya, oke. Kita coba. Nah, sip, udah. Oke, sip. Oke Kang, lanjut Kang. Oke lanjut ya. Gini, kalau tadi pertanyaannya tentang teknologi, kalau tadi pertanyaannya tentang di era yang cepat, di era yang sekarang mungkin apa namanya? Iya, masih ada nanti. Saya ngomong kayak bertiga. Tapi feedback gitu ya. Mbak Rasrul boleh di mute nggak coba Mbak? Udah Kang. Nggak dipencet mute. Udah ya? Di sini kayaknya udah ada Kang. Udah, sip. Lanjut aja ya udah. Oke, sip, kita lanjut ya. Apapun yang terjadi pokoknya kita lanjut aja. Oke. Nah, jadi balik lagi. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya teknologi, kita bicara dalam konteks sosial media, kita bicara tentang ngomongin gadget gitu ya. Apapun itu saya selalu melihat itu sebagai alat gitu. Nah, yang penting adalah bukan masalah alatnya, tapi bagaimana kita menggunakan alatnya. Nah, justru sekarang kata kuncinya kalau kita ngomongin tentang tadi mau ngomongin burnout lah, mau ngomongin kelelahan, sebetulnya bukan konteks eksternalnya, tapi bagaimana kita melakukan internalisasi di dalam diri kita, justru kontrolnya ada di dalam gitu. Nah, jadi mungkin saya akan mengawali begini Mbak Rastra sama Pak Dokter gitu ya, supaya mungkin nanti kita bisa kembangkan ke banyak hal. Satu aja ya, saya mulai dari sini bahwa kalau kita mulai mengenal bagaimana mekanisme diri kita ini terjadi,
maka kita akan mengurangi tingkat burnout, tingkat stres, tingkat apapun karena kita tahu mekanisme tubuh kita gitu. Nah, sebagai contoh, sederhananya begini. Simpel aja, kita tuh punya alam sadar dan punya alam bawah sadar misalnya. Ini yang paling gampang dulu gitu. Bahwa kesadaran kita tuh cuma berlaku sekitar 5%, bawah sadar itu berlaku sekitar 95%. Artinya, segala bentuk keputusan keseharian kita itu terjadi secara otomatis. Nah, hal-hal yang otomatis itu biasanya dilakukan tanpa kesadaran lagi. Dan nanti saya akan kaitkan dengan sesuatu yang sudah otomatis kita lakukan, itu biasanya menyerap energi, dan energi kita tuh akan dikeluarkan tanpa adanya pemilahan. Nah, jadi mungkin untuk nanti masuk ke berikutnya, saya mau memulai dari konteks bahwa coba kita mulai menyadari bahwa keseharian kita tuh adalah makhluk energi gitu. Oke ya, dan kalau kita sadar bahwa kita makhluk energi, bahwa lihatlah energi itu seperti uang, lihatlah energi itu seperti bagaimana kita mau memberikan investasi kepada sesuatu sehingga kita beneran menyimpan energi kita itu dan menempatkan kepada tempat yang sangat penting gitu. Nah, maka setiap keputusan, contoh marah, benci, iri, dan seterusnya, itu kalau kita sadari bahwa itu pasti memerlukan energi gitu. Dan yang menarik adalah ketika kita sudah ada di dalam autopilot, di dalam keseharian yang terus diulang-ulang sebagai otomatisasi, banyak energi yang bocor karena kita mengeluarkan energi dan menempatkan energi tanpa sadar. Akhirnya apa? Kebocoran terjadi karena kenapa? Karena kitanya tidak menyadari untuk menyimpan energi itu ke tempat yang penting gitu. Nah, jadi balik ya, saya balik dulu, nanti kita dalemin. Saya balik dulu. Intinya adalah saat kita bisa menguasai diri kita, mau ada teknologi, mau ada sosial media, itu tidak akan menghambat dan tidak akan mengganggu. Karena kata kuncinya adalah bagaimana kita yang mengontrol itu semua. Nah, sekarang yang kebanyakan terjadi justru teknologi dan sosial media yang mengontrol kita, karena kita nggak punya self-awareness atau nggak punya self-defense, yang akhirnya justru kita nggak punya pertahanan diri untuk tetap bisa stay di era yang cepat ini gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah self-awareness sih, bagaimana kita memiliki kesadaran diri gitu. Gitu Mbak Rastra sementara. Iya, berarti memang kita perlu belajar aware gitu ya Kang ya. Karena tadi malah sebagian besar persennya kita malah keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak kita sadarin seperti itu. Sedangkan keputusan-keputusan itu perlu energi kayak gitu. Akhirnya energi yang kita terkuras gitu aja kayak gitu. Jadi akhirnya kayak kita dikontrol oleh hal yang di luar kita gitu. Yang pegang kontrol itu gitu Kang ya. Nah, kalau kita sudah menyadari kita sedang kelelahan mental gitu ya, Dok. Apa yang ini, Dok? Yang apa kayak perlu pertama kali dilakukan? Dan kita perlu memahami dulu ya, sumber kelelahan mentalnya dari mana ya. Apakah dari yang tadi disampaikan Abu, misalnya apakah dari overthinking atau terlalu kita kurang awareness ya, seperti pikiran kita dikendalikan oleh kesibukan kita sehari-hari sehingga kita habis gitu ya. Sumbernya kita perlu sadar dulu. Ini sumber kelelahan mentalnya dari apakah dari depresi, apakah dari burnout, apakah dari overthinking tadi karena kepadatan kesibukan sehari-hari, atau memang ada sesuatu yang lebih lagi. Misalnya kita tidak memiliki makna hidup yang cukup baik. Orang yang tidak memiliki makna hidup, yang merasa hidupnya hampa, dia merasa tidak berdaya, dia merasa rendah diri, itu juga akan otomatis akan menghabiskan energi mentalnya. Akan berbeda sama orang yang kemudian percaya diri, kemudian dia punya ambisi, dia ada sesuatu yang sedang dia kejar, sama orang yang bisa hidup itu gagal, hampa, dia tidak berdaya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu jelas energi mentalnya akan berbeda. Maka kita perlu tahu dulu sumber masalahnya di mana dari energi mental itu. Setelah tahu akar masalahnya, baru kemudian kita bisa intervensi. Kita bisa lakukan entah terapi, entah konseling, atau apapun intervensi yang tepat sesuai dengan akar masalah. Iya ya. Berarti memang yang perlu dicek itu adalah alasan apa yang menyebabkan kita kelelahan mental seperti itu ya Dok ya. Karena tadi ada beberapa alasan tadi, bahkan ada yang kelelahan mentalnya karena tidak memiliki makna hidup kayak gitu ya. Tidak memiliki makna hidup.
kayak tidak memiliki makna hidup itu kan kayak hubungannya dengan ini ya, kemarin di obrolan kita dengan apa namanya tentang mengenal diri. Berarti memang ada banyak faktor ya akhirnya ya. Berarti memang bukan lelah mental itu berarti bukan hanya tentang apa namanya pikiran-pikiran kita yang rame, tapi memang juga mungkin terkait kita kurang kenal dengan dirinya kita, makanya kita jadi kelelahan. Mungkin nggak kayak gitu? Ya, ada salah satu masalah terkait dengan mengenal diri. Kalau kita kehilangan passion, kita kehilangan meaning, makna dari hidup ini. Jadi hidup itu kesannya kayak cuma seperti robot yang sekedar dijalankan gitu-gitu aja. Hari demi hari itu kayak sudah tidak ada maknanya lagi, sudah tidak ada sparknya lagi. Ya udahlah, namanya sekolah harus sekolah. Ya udahlah, namanya kerja harus kerja. Ya udah, ini kan cuma tanggung jawab. Ya udah, jalanin aja. Jadi rasanya segala sesuatu jadi hampa. Nah, kehampaan ini akan menghabiskan energi mental. Kita akan menjalankan hari-hari seperti tanpa semangat, tanpa ada dorongan bahwa kita itu adalah penentu hidup ini. Rasanya kayak hidup ini yang menentukan kita. Nah, disitulah kita akan kehilangan energi mental. Iya, gimana kalau menurut Kang Apu? Ya, balik sih. Saya selalu mengartikan mengenal diri itu mengenal mekanisme diri sih sebetulnya. Karena kan kalau kita bicara tentang mengenal diri itu berarti dia menyadari bahwa ada pikiran di dalam dirinya. Dia menyadari dia ada punya perasaan. Dia menyadari dia punya emosi. Dia punya banyak tahu tentang passionnya gitu. Karena ya sorry tuh saya juga banyak meneliti tentang ini gitu ya, bahwa banyak orang tuh yang memang nggak pernah tahu dan nggak pernah menjalani passionnya gitu misalnya. Dan dia hanya menjalankan, betul tadi kata Pak Dokter, bahwa dia hanya robotik, dia hanya mengalami atau melakukan hal yang diulang-ulang, dan itu yang dilakukan sebagai sebuah aktivitas yang autopilot gitu. Nah, saat kita melakukan itu nggak ada meaningnya, nggak ada tujuannya, nggak ada goalsnya, nah itu akan hambar gitu dalam tanda petik. Nah, maka saya sih melihat ini gitu ya, bahwa buat siapapun yang sedang mendengarkan ini, perlu banget kita untuk selalu menambah pengetahuan tentang diri gitu. Karena boleh jadi saking sibuknya kita di sosial media, saking sibuknya kita hidup di internet lah katakanlah ya, karena ini kan kita nggak bisa lepas. Kita mungkin lebih banyak atensi kita keluar diri kita lebih banyak menilai dan menjudge orang lain, tapi kita kekurangan pengenalan terhadap diri gitu. Mungkin kalau pernah istilahnya dengar kata ada yang namanya alienated soul gitu, dimana jiwanya itu teralienasi, sehingga dia nggak betah di dalam dirinya. Karena kenapa? Kita perlu menyadari gitu ya, kalau kita ngomongin konsep jiwa. Jiwa itu selalu ingin tumbuh sesuai dengan passionnya. Tapi sebaliknya, si ego justru bisa melawan si passion itu untuk kebalikannya gitu. Makanya kalau kita mulai menyadari banyak sekali peperangan di dalam diri kita, antara jiwa bertumbuh sama ego yang menghambat, nah saya rasa kita perlu banget untuk menyadari pikiran kita, mengenali perasaan kita, dan mengetahui emosi kita. Jadi pikiran, perasaan, emosi ini saya rasa yang akan menjadi kata kunci untuk kita bisa terus mengenal diri gitu. Nah, jadi saya rasa dengan banyak belajar, dengan banyak menambah pengetahuan, tapi fokuskan untuk terus ingin mengenal diri, apa sih yang terjadi dengan mekanisme diri, karena saat kita mengenal mekanisme diri, otomatis kita akan tahu nih arahnya mau diapain gitu. Dan saya juga selalu mengencourage gitu ya, saya juga punya banyak teman di wilayah psikolog psikiatri gitu. Jadi masyarakat kita tuh masih sangat tabu untuk berbicara tentang profesional psikolog dan psikiater gitu. Dan banyak orang yang sekarang, maaf gitu ya, saat kita sudah mulai merasakan perlu profesional, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional deh gitu. Karena hari ini dengan adanya ChatGPT, hari ini dengan adanya internet, permasalahan yang terjadi itu ternyata adanya self-diagnose yang tanpa profesional, dia mendiagnosa bahwa ternyata aku kayaknya NPD deh gitu misalnya. Ternyata kayaknya aku depresi deh dan seterusnya tanpa pengawasan profesional. Nah, jadi saya rasa pengenalan diri, menambah pengetahuan dan bantuan profesional itu sangat dibutuhkan kalau kita memang sangat membutuhkannya gitu. Dan saya rasa itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lepas dari yang namanya kelelahan ini gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, berarti poinnya memang kita perlu banyak belajar gitu ya Kang ya. Perlu banyak belajar tentang dirinya kita, dan untuk belajar tentang dirinya kita bisa dengan mungkin hadir ke workshop kayak gitu ya, atau ke psikiater, ke psikolog tadi gitu, karena
kebanyakan kita mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup gitu ya, karena tidak terlatih untuk kenal dengan pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita gitu ya, tidak terbiasa. Jadi memang perlu bantuan ini ya, apa namanya, psikiater atau psikolog juga seperti itu. Dan tadi katanya Kang Abu ya, ini juga banyak kita bahas ya di komunitas bahwa jangan sungkan gitu ya ketika perlu bantuan medis gitu, perlu ke psikolog, psikiater, ke sana aja enggak apa-apa kayak gitu. Karena memang apa ya, asumsi gitu ya, asumsi di masyarakatnya kita itu ya memang masih senegatif itu gitu ya Kang Dok, terkait pergi ke psikolog atau psikiater. Jadi kalau ke sana itu memang kesannya adalah gila gitu ya, dalam tanda kutip, bermasalah. Dan parahnya lagi biasanya support sistemnya keluarga gitu, sudahlah tidak bisa ngasih support system, menjadi orang yang menjudgment juga gitu ketika kita memutuskan untuk pergi ke psikolog atau psikiater seperti itu. Padahal Mbak, saya tuh sering ngomong gini bahwa bumi ini adalah rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Udah gitu aja gitu. Pasti semuanya punya problem kan? Nggak mungkin nggak gitu. Gitu. Sehingga saya rasa kalau masih ada stigma bahwa sakit jiwa apa dan lain-lain, memang semua kita perlu perawatan kok gitu. Karena kita pasti memiliki quote and quote ya, penyakit dengan kadar yang beda-beda gitu. Itu sih. Jadi jangan ragu untuk ke profesional sih kalau dari perspektif saya. Iya, menarik sih. Itu juga hal yang pernah disampaikan juga sama Dr. Steven, bahwa kita semua sebenarnya ada masalah gitu dengan kejiwaan, cuma memang porsinya aja yang memang beda. Ada yang kecil, sedang, besar, seperti itu. Iya, iya. Nah, Dok, iya, terkait tentang kelelahan mental ini ya, saya tadi terpikir gitu ya, kenapa ya isu tentang kelelahan mental ini kok kesannya gitu ya, kesannya baru booming saat ini gitu. Maksudnya orang dulu tuh pada ngalamin tentang kelelahan mental ya, atau sebenarnya kelelahan mental ini udah ada dari dulu, hanya kita aja ada aware. Gimana tuh Dok? Ya seperti semua hal yang lagi booming sekarang tentang kesehatan mental ya. Jadi semua hal tentang kesehatan mental itu bukan berarti dulu nggak ada, tapi di zaman dulu ya awareness-nya belum ada. Awareness masyarakat, terus informasi yang tersebar, ya dulu media sosial juga belum ada dan belum seperti sekarang. Jadi awareness itulah yang menentukan seseorang itu jadi lebih, masyarakat jadi lebih sadar tentang hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak ada ya. Contohnya tadi kan salah satunya adalah kelelahan mental, terus tadi ada NPD, ada segala macam, itu membawa kebaikan, yaitu dalam arti kesadaran. Tapi di sisi lain juga tadi seperti yang Kang Abu ingatkan bahwa kadang-kadang kita juga jadi masyarakat mudah untuk self-diagnose gitu ya. Dengan pengetahuan yang tersebar luas, dengan kita bisa nyari pengetahuan dimanapun, kita bisa search di Google, kita bisa nanya AI gitu ya. Jadi akhirnya kemungkinan akan ada orang-orang yang kemudian mulai self-diagnose, bahkan mulai mencoba mengobati dirinya sendiri gitu ya, tanpa bantuan profesional. Padahal penting tadi, seperti Kak Abu katakan, untuk kita juga cek ke profesional. Iya, oke. Tapi mungkin nggak sih, Kang, kita itu ketika mengalami kelelahan mental bisa cukup baik-baik aja tanpa pergi ke profesional, kalau menurut Kang Abu? Mungkin ya tergantung kadarnya ya. Karena kalau udah masuk kadar yang perlu obat, ya itu kan sangat membantu kalau datang ke psikiater gitu. Kalau nggak tanpa obat mungkin ke psikolog. Kalaupun nggak ke situ mungkin dengan menambah pengetahuan juga ya memungkinkan gitu. Nah makanya itu sesuai dengan kondisi sih. Nah cuman yang selalu ingin saya tekankan, dan ini juga yang terjadi, ini yang saya lakukan hampir lama lah ya di room, di forum gitu, bahwa kata kuncinya adalah milikilah self awareness sih. Karena ya balik lagi ya, kita perlu menyadari gitu ya teman-teman, bahwa tidak pernah ada orang yang akan care sama diri kita sebaik kita care sama diri sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak punya awareness untuk care sama diri kita, siapa yang mau care sama diri ini? Sehingga ya balik gitu, semua contoh nih ya, kalau orangnya nggak mau sembuh, mau datang ke psikiater juga nggak akan sembuh juga sih gitu. Makanya kan semua datang dari motivasi di dalam, semua datang dari dorongan yang ada di dalam. Sehingga pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang mekanisme diri itu akan menjadi signifikan dalam pemahaman tentang konteks yang namanya sakit mental ini gitu. Ya kita tahu ya bahwa
WHO udah bilang bahwa sekarang penyebab pembunuh nomor satu tuh udah bukan jantung, udah bukan apa, tapi penyakit mental gitu. Dan 1 dari 4 di dunia itu mengalami sakit mental, 1 dari 10 di Indonesia itu mengalami sakit mental. Gitu. Dalam artian, berarti kan ini sudah menjadi masif gitu. Nah, disitulah ilmu-ilmu kesadaran, pemahaman tentang konsep diri, gitu ya, dari perspektif apapun itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi pertama kita perlu knowledge pasti, tapi kalau udah beneran sangat merasa memerlukan bantuan profesional, lagi-lagi karena ini perlu disosialisasikan ulang-ulang gitu ya, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional gitu. Jadi kalau tadi nanya bisa atau enggak, ya tergantung kadarnya gitu. Tapi ya itu tadi, kalaupun kita misalkan ya merasa nggak perlu ke profesional, jangan lupa untuk selalu isi hari-hari kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang diri gitu. Dan ya balik lagi ya, kalau kitanya tidak melakukan self awareness, ya siapa yang mau aware terhadap diri kita ya. Gitu sih, Mbak. Iya. Bagus sih Kang, itu juga relate juga dengan yang dipelajarin di komunitas tentang, kalau di komunitas ini ya, self compassion ya, gimana kemudian kita sayang gitu dan peduli dengan dirinya kita sendiri seperti itu. Dan seringkali kita pengen orang lain yang peduli ke kita seperti itu, pasangan, relasi-relasi dekat, sahabat seperti itu. Ya itu ya Kang, karena dari kecil memang kita terbiasa pedulinya keluar bukan ke dalam seperti itu. Jadi peduli ke dalamnya tidak terlatih, dan mungkin bagi orang yang tidak biasa terasa aneh gitu ketika harus peduli dengan diri sendiri, harus dengerin emosi sendiri, harus kenal dengan pikiran-pikiran sendiri. Mungkin itu terasa aneh untuk orang yang memang tidak terbiasa kayak gitu. Yang menarik Mbak, saya hampir di seminar gitu ya, hampir di setiap pertemuan saya selalu bikin satu survei pertanyaan simpel. Dan pertanyaannya tuh simpelnya gini: siapa orang yang paling berharga dan yang paling kamu sayang di hidup ini? Kebayang nggak? 86% jawabannya pasti orang lain. Entah ngomong ibunya, ayahnya, anaknya. Tapi yang jawab pasangan jarang sih ya, jarang yang jawab pasangan sih gitu ya. Tapi yang jauh lebih menarik lagi, yang lebih jarang lagi, itu adalah jarang banget ada yang langsung nulis bahwa yang paling berharga dan yang paling disayangi adalah dirinya gitu. Nah, berarti kan banyak orang yang nggak aware sama dirinya. Kalau kita bicara pengobatan, bagaimana akan menyembuhkan kalau dirinya masih sakit gitu. Bagaimana kita akan menolong kalau dirinya belum tertolong. Makanya self love tuh, wah itu saya rasa first step untuk kita sembuh itu adalah melakukan self love. Dan melakukan self love itu adalah bagaimana kita memiliki awareness yang lebih dalam lagi tentang diri, lebih peka lagi. Bahkan ya sorry to say ini juga fakta gitu, dan hasilnya dari apa yang saya research gitu, bahwa banyak banget orang hari ini yang nggak tahu perasaannya tuh kayak gimana gitu. Gimana dia mau menentukan sesuatu, bahkan perasaannya aja dia nggak ngeh gitu. Dia merasakan apa, dia sebenarnya pengen apa, itu nggak aware. Saking sibuknya dengan pengulangan kesibukan harian, aktivitas-aktivitas yang menjadi sebuah sistem, dan ya itu tadi ya, otomatis sistem yang selalu diulang-ulang, akhirnya bahkan perasaannya berteriak aja dia nggak denger gitu. Nah jadi ya kembali sih teman-teman, mungkin saatnya juga untuk sekarang lebih aware dan mendengarkan dirimu sendiri. Yang mungkin selama ini kamu bisa dengerin siapapun di luar diri kita, tapi sangat minim untuk mendengarkan suara hatinya, suara perasaannya, dan padahal itu udah berteriak lama banget untuk ingin diperhatikan gitu. Nah jadi sehebat apapun perhatian orang lain, pasangan ke kita, nggak akan ada yang lebih baik, nggak akan ada yang lebih dalam, kecuali bagaimana kita memberikan perhatian sama diri sendiri gitu. Itu sih Mbak tambahannya mungkin. Iya. Iya itu relate sih Kang, relate dengan yang saya alamin gitu. Saya sendiri memang baru belajar tentang self compassion itu ketika di komunitas gitu. Saya tidak kepikiran memang tentang self compassion, self love gitu. Bahkan bentuknya kayak gimana itu ketika belum belajar gitu, belum tergabung di komunitas juga saya tidak paham ini apa ya, kayak gimana ya. Bahkan waktu pertama kali diajarin di komunitas juga saya tidak ngeh gitu Kang. Ya karena saya memang tidak pernah gitu Kang, dari kecil diajarin tentang hal seperti itu. Dan
saya pikir banyak gitu orang-orang seperti saya memang nggak paham gitu, nggak paham caranya, dan kalaupun dikasih tahu juga mungkin di awal masa sih gitu, karena memang saya jadi keinget di pendidikannya kita mungkin masih belum ya terkait hal-hal seperti itu gitu, belum masuk ke sekolah-sekolah maksudnya. Jadi ini masih jadi sesuatu yang aneh mungkin, tabu mungkin seperti itu. Terus saya itu tadi menarik sih Kang Abu ya, karena kita itu terlalu sibuk, terlalu otomatis gitu ya katanya Kang Abu tadi. Padahal dirinya kita sudah pengen didengerin nih, pengen dikenalin kayak gitu. Nah saya jadi keinget tentang jeda sih Dok di Ruang Hati barusan. Berarti memang salah satu solusinya memang mungkin kita perlu jeda gitu ya Dok ya. Gimana kalau menurut dokter nih? Karena salah satu di tema Ruang Hati ada jeda nih Dok, terkait yang tadi disampaikan Kang Abu. Kalau kita ngomongin jeda ya, saya ya di Ruang Hati saya membangun salah satu metode untuk istirahat mental gitu ya, untuk memberikan jeda mental. Jeda mental itu apa sih? Sebenarnya intinya sesimpel kita mengambil satu langkah mundur. Kan seringkali orang maunya maju terus ya, orang maunya develop, bertumbuh, berkembang, maju, sukses. Tapi kita lupa tadi, seperti kata Kang Abu, kita kadang-kadang terlalu sibuk ke dalam pencapaian-pencapaian, ke dalam dunia yang kita kejar, kesibukan satu, kesibukan lain, masalah satu, masalah lain, kita sampai lupa sama diri kita sendiri. Nah, untuk bisa ingat sama diri kita sendiri, makanya di dalam Ruang Hati ada sebuah konsep yang disebut dengan jeda. Itu artinya, tandanya adalah berhenti dulu berjalan, sekedar istirahat mental, sekedar mengambil one step back. Ya, one step back untuk melihat segala sesuatu lebih luas. Disitulah kita bisa mulai mengenali ini sebenarnya yang sedang kulakukan apa. Disitulah awareness datang. Disitulah kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri. Apakah yang kubutuhkan saat ini? Jadi pada saat kita melakukan one step back, ada sebuah ruang jeda di sana, kita bisa bertanya ke diri kita sendiri. Apakah yang sedang kubutuhkan saat ini? Nah, pertanyaan itulah jawaban dari hati kita tentang apa tidak memerlukan begitu banyak hal yang kita kejar. Seringkali apa yang kita kejar itu malah bikin kita malah stres, jadi overthinking, jadi masalah. Kadang-kadang kita cuma butuh hal-hal seperti menyayangi diri tadi ya, care terhadap diri, memotivasi diri, atau bahkan sekedar beristirahat dan memberikan reward kepada diri kita sendiri tanpa syarat. Sekedar butuh istirahat, sekedar butuh sehari untuk bersama orang yang kita cintai, sekedar sehari untuk menyadari emosi kita sendiri. Kadang-kadang kita butuh hal-hal simpel aja. Tapi kadang-kadang kita lupa hal-hal simpel itu. Kita lupa untuk self-care. Kurang lebih itu sih. Iya. Jadi memang mungkin yang memang perlu kita lakukan adalah berhenti gitu ya. Jeda, berhenti sebentar seperti itu. Tapi jeda, saya jadi terpikir jeda itu seberapa, gimana ya Dok kita ngebedain maksudnya antara jeda dan memang kayak akhirnya yang dikhawatirkan beberapa teman-teman ya yang sempat sharing seperti itu, jangan-jangan nanti kelamaan berhenti jadi males, jadi langkahnya ke stop karena udah kenyamanan, terlalu nyaman berhenti kayak gitu tuh. Gimana kita memberikan? Kalau itu namanya bukan jeda, itu namanya parkir, Mbak. Kalau kamu iya iya dong Kang, kita kan lagi belajar nih Kang. Jadi kita tanyain satu-satu nih Kang, karena memang maksudnya karena di komunitas kita menghadapi hal-hal seperti ini atau hal-hal lain nih Kang ya. Teman-teman ini saya curhat sedikit nih Kang. Teman-teman Kang ketika datang ke komunitas gitu Kang ya, komunitas itu sebenarnya kan tidak pernah gitu menginfokan bahwa Ruang Hati itu memberikan sebuah solusi atas permasalahannya mereka kayak gitu. Tapi mereka yang datang ke Ruang Hati selalu pengen sebuah solusi gitu. Nah, komunitas sebenarnya menawarkan ada metode pembelajaran mengenal diri, dan ada komunitas kekeluargaan sebagai support system karena mereka ada punya itu seperti itu. Nah, sebenarnya yang kami tawarkan itu gimana kemudian ketika kita kenal dengan dirinya kita akhirnya bisa cukup baik-baik aja, kohesif gitu ya, dengan hal-hal yang tidak baik-baik aja. Tapi selalunya teman-teman itu banyak yang datang, jadi solusinya apa? Jadi aku harus gimana? Jadi memang
bahkan tidak aware dengan pentingnya belajar, pentingnya latihan seperti itu. Jadi memang pengen solusi. Dan saya juga ada di perjalanan itu pernah gitu. Jadi saya memahami juga terkait perspektif seperti ini gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini saya tanyakan gitu, karena memang teman-teman hal-hal seperti ini nih emang juga ditanyakan teman-teman gitu kan. Meskipun kayak kok nanyanya gini, karena memang iya kan gitu terkait pemahaman. Gitu sih Kang. Gimana tuh, Dok? Kayak apa? Pengen cepat-cepat mencari solusi begitu ya? Bukan Dok, ya terkait apa? Terkait jeda tadi si Dok, apa namanya yang katanya Kak Abu tadi parkir. Gimana ya? Apa sampai batasan mana kita bisa tahu kayak gitu? Oke, ini jeda, ini memang kayak akhirnya kenyamanan berhenti nih kayak gitu parkir gitu katanya Kang Abu tadi. Gimana tuh Dok? Kita bisa membatasi dirinya kita yang kayak gitu? Atau apakah ada batasan tertentu gitu? Karena kita biasanya kan pada beberapa orang juga mungkin belum cukup aware terkait hal-hal seperti itu, belum cukup paham kayak gitu Dok, terkait jeda dan emang beneran berhenti seperti itu. Iya. Batasannya adalah kepekaan kita akan kebutuhan kita. Jadi kita perlu benar-benar tahu isi hati kita, tubuh kita itu pasti dia ngasih sinyal. Tubuh kita tuh kalau butuh istirahat dia pasti kasih sinyal. Tubuh kita kalau lapar juga pasti kasih sinyal. Termasuk hati kita kalau andaikan dia butuh istirahat mental, dia kan kasih sinyal. Hati kita kalau merasa dia sudah merasa tidak dihargai di situ, dia kan kasih sinyal, saya kok merasa kurang dihargai. Dia merasa tidak ada yang mensupport, dia merasa tidak disayang, dia kan kasih sinyal. Nah, apakah kita peka dengan sinyal-sinyal itu? Kalau kita peka akan sinyal tubuh dan jiwa kita tahu apa yang dibutuhkan. Bukan sekedar misalnya seorang ibu, dia akan tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Meskipun anaknya mintanya permen, kan ibu nggak akan ngasih permen. Tapi ibu tahu bahwa anaknya ini butuh gizi yang sehat. Itulah jeda, itulah awareness, itulah mindfulness. Dengan mindfulness, dengan jeda, kita jadi tahu benar-benar apa yang kita butuhkan. Jadi, jeda itu bukan bikin kita jadi berleha-leha ya, bukan kita jadi macet tadi ya. Tapi jeda itu justru membuat kita jadi mengenal diri kita, dan kita tahu apa yang kita butuhkan, dan kita memperjuangkan apa yang kita butuhkan. Nah, seringkali saking sibuk yang kita hidup tadi ya, hidup bekerja, mengejar uang, segala macam, kita bahkan lupa untuk bertanya, apa yang aku butuhkan saat ini? Makanya tadi benar kata Kak Abu, banyak orang yang teralienasi, banyak orang yang terasing dari dirinya sendiri. Saking terlalu sibuk dengan zaman modern yang terlalu banyak hal yang perlu dikejar, dicoba gitu ya. Ada makanan viral baru harus dicicipin, ada berita baru yang harus didengarkan, ada uang yang harus dikejar. Saking sibuknya kita lupa bertanya, apa yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin itu kuncinya. Iya, jadi memang mestinya jeda itu bukan ngebuat langkahnya kita berhenti ya mestinya ya, tapi malah kita bisa makin kenal dengan hal-hal yang ada dalam dirinya kita. Berikutnya, hal-hal yang kita lakuin adalah hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya, bukan hanya FOMO gitu ya, ikut-ikutan aja seperti itu ya. Iya. Nah, oke. Nah, terus saya juga ini sih keinget tentang pengalaman gitu ya, tentang pengalaman masa lalu kayak gitu. Kalau menurut dokter dan Kang Abu terkait pengalaman masa lalunya kita itu berpengaruh enggak dengan kelelahan mental ini? Ya, saya rasa kita semua nggak mungkin nggak punya memori ya. Dan setiap memori itu pasti menyimpan emosi. Tapi poin pentingnya adalah setiap fakta nggak bisa dirubah, tapi kita bisa merubah maknanya. Kita tidak bisa merubah masa lalu secara faktual, tapi kita bisa merubah masa lalu secara maknanya gitu. Nah, mungkin saya pengen menggarisbawahi dulu tentang konteks jeda sih, Mbak. Nanti kita kaitkan ke sini gitu. Jadi saya pengen menajamkan lagi gitu ya, supaya ini mudah-mudahan menjadi analogi yang sederhana buat kita bisa praktekin. Kan sebenarnya apapun yang kita ketahui kalau nggak dikerjain dan nggak dilatih nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Karena orang sering dengar live kayak gini jadi obesitas pengetahuan, tapi nggak jadi pengalaman juga nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi artinya knowledge itu penting, tapi transformasi knowledge menuju kepada aplikasi yang subjektif, pengalaman yang kita alami, itu saya rasa akan menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan gitu. Nah,
Mungkin kalau ngomongin mekanisme ya, saya ulang dulu gitu. Teman-teman, marilah kita menyadari satu poin aja, rumusnya begini. Kemana atensimu pergi, energi mengalir ke situ. Gitu ya. Atensi kita pergi, misalkan atensi kita ke A, energi mengalir ke A. Atensi kita ke B, energi mengalir ke B. Jadi artinya, kemana arah atensi, kemana arah aliran energi gitu. Nah, tolong kita sadari juga bahwa sehari semalam itu katakanlah kita tuh kayak handphone. Kita tuh punya baterai 100% gitu. Jadi ini bentar lagi kita mau bobo, mau tidur, kita mau charge, harapannya besok pagi tuh full 100%. Nah, teman-teman, kalau kita sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan memerlukan energi, saya selalu mengulang-ulang bahwa hati-hati menggunakan energi, bijaklah menggunakan energi, sama seperti yang tadi saya bilang, lihatlah energi seperti uang. Kalau kira-kira kita mau menyimpan uang, pastikan tempat investasinya bagus gitu. Contoh, saya kasih analogi begini. Kalau ngomongin jeda, kita bisa diam dulu sesaat untuk memilih sesuatu, karena dengan diam sesaat, kita punya waktu untuk memikirkan, saya pantas nggak ya ngeluarin energi ini ke tempat itu gitu. Contoh, nggak semua hal kita harus respon dengan marah misalnya. Sebelum marah, coba pikir-pikir dulu. Marah itu perlu energi. Kalau nggak perlu amat marah, nggak usah marah. Dengki itu perlu energi. Kalau nggak usah dengki, nggak usah iri, nggak usah, sama seperti komen gitu. Nggak semua postingan harus ada komennya kita. Nggak semua postingan harus kita tahu. Tanyain dulu bahwa energi kita terbatas. Saat energi kita terbatas, ketika kita mau ngeluarin energi, coba jeda dulu sesaat, pikirin dulu apakah ini perlu, apakah ini penting, apakah ini menguntungkan, apakah ini bermanfaat gitu. Nah, dan juga perlu teman-teman ketahui, kalau semua sesuatu dilakukan otomatis, kita nggak punya jeda, itu energi banyak bocornya gitu. Karena 95% yang kita lakukan keseharian itu reaktif, bukan responsif. Jadi bereaksi, ngeluarin energi tanpa sadar, energinya drop ke tempat yang nggak terlalu penting, giliran ke tempat yang penting, energinya udah habis gitu. Dan ini sih teman-teman perlu disadari banget bahwa sesuatu yang membuat energi kita sangat drop, energi kita sangat terkuras, itu namanya judgment, alias yang namanya melakukan penilaian. Di situ outputnya jadi apa? Komplain. Panas, salah. Hujan, salah. Ngelihat orang, salahnya mulu. Dikomplain terus, itu tanpa sadar energi tuh tercecer tuh. Itu lama-lama bikin capek gitu. Tapi jangan lupa bahwa kebiasaan kita untuk menilai, habits kita untuk menilai, itu pasti ada kaitannya dengan masa lalu gitu. Nah jadi, PR pentingnya adalah sadari bahwa habits itu perlu dirubah untuk dilakukan dengan penuh kesadaran gitu. Makanya saya sering bilang juga sih dan sering nanya gitu ya untuk bikin survei. Kita itu lebih banyak mana sih ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong gitu. Itu kebanyakan rata-rata yang ngomong dulu, komen dulu, baru mikir. Dan yang menarik, orang itu merasa mikir, padahal banyak pikiran gitu. Nah itu yang paling bahaya tuh. Kayak mikir sih, padahal dia lagi banyak pikiran aja, dia muter-muter di tempat yang sama, yang akhirnya burn out tadi gitu. Nah jadi balik gitu Mbak, bahwa konteksnya adalah kalau kita mau bicara tentang masa lalu, past memory itu nggak akan pernah hilang, itu pasti berpengaruh. Tapi pertanyaannya adalah saat kita punya jeda sesaat, dan jeda tuh nggak usah heboh, nggak usah gimana-gimana sih, tapi at least kita meluangkan waktu dari beberapa jam gitu, diem sebentar, cuman mau ngerasain apa sih yang dirasain sekarang, dah habis itu melakukan lagi aktivitas. Tapi at least kita punya istirahat sejenak, punya jeda sesaat gitu, untuk benar-benar mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan batin kita. Karena salah satu format untuk mengistirahatkan batin, itu salah satunya adalah melepaskan pendengaran, melepaskan penglihatan, karena pendengaran dan penglihatan ini adalah sesuatu yang paling membuat jiwa kita terguncang gitu. Makanya kita perlu me time, perlu menghening sejenak. Nah dalam keheningan itu kita akan benar-benar ngerasain, aku perasaannya lagi apa sih gitu. Di situ kita bisa intimate with self gitu. Dan ya banyak sih orang yang nggak punya waktu dengan dirinya. Karena dia terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Banyak orang yang tidak punya waktu untuk hidupnya,
Karena banyak orang yang selalu terlibat dengan kesibukan drama hidupnya. Jadi less drama, lebih kepada hidup gitu ya konteksnya. Yaitu tadi bahwa menjeda itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa reconnection sama si jiwa kita atau mental kita. Gitu, Mbak. Oke, Kang. Mungkin ini Kang ya, kalau kita di komunitas itu jeda itu sesederhana kita menyadari nafas kayak gitu tuh. Itu mungkin. Jadi memang benar-benar memberikan, karena tadi kan di komunitas juga diajarkan gimana kemudian perhatian kita itu menentukan kualitas apa yang kita inikan gitu ya. Nah, ya gitu ya teman-teman. Jadi jeda yang paling sederhana itu, karena tadi katanya Kang Abu kita terlalu banyak dengerin ini ya, materi, terlalu banyak live gitu. Yang penting itu sebenarnya prakteknya gitu. Dan prakteknya sesimpel itu, sekedar menyadari nafas, bahwa aku itu lagi nafas loh, kayak gitu. Dan kita ngerasain diri kita yang sedang bernafas seperti itu. Dan meskipun sesimpel itu, jarang sekali ya kita meluangkan waktu untuk diri kita. Seringkali ya. Dan saya juga melakukan pada zamannya gitu. Waktunya kita, energinya kita udah terbuang habis untuk banyak orang gitu. Relasi-relasinya kita, pasangan, anak-anak, kerjaan dan lain sebagainya. Waktu buat kita udah waktu sisa-sisa aja. Itu kalau ada sisanya. Kalau udah ada ya udah dipakai buat kita kayak gitu. Besok gitu lagi. Berulang terus gitu. Ya akhirnya itu mungkin ya yang akhirnya ngebuat kita akhirnya lelah gitu secara mental gitu ya. Kalau dari dokter sendiri gimana dok terkait pengalaman kita di masa lalu tadi? Kalau dari Kang Abu tadi kan ini ya dok ya, gimana kemudian kita memang memberikan energi kita, tadi diulang-ulang dengan Kang Abu, gimana kemudian energi kita memang kita pakai sesuai kita perlu tahu nih, ini penting nggak dipakai untuk ini, penting nggak, jadi kita mikir dulu baru act on gitu. Seringkali yang sering kita lakukan act on dulu terus baru mikir kayak gitu tuh, akhirnya mungkin keseringan nyesel kayak gitu tuh. Jadi misalnya katanya Kang Abu tadi kalau ingin marah seperti itu, jadi kita mikir ini marahnya perlu nggak seperti itu. Gimana dok kalau menurut dokter terkait masa lalu seperti itu, terus terkait emosi-emosi itu gimana tuh dok? Jadi ya menambahkan aja ya apa yang sudah disampaikan Kang Abu tadi, saya tertarik dengan kalimat tadi, terkoneksi lagi dengan jiwa kita. Nah, kalimat dari Kang Abu, dan saya ingin mendalami lebih jauh dari kalimat yang disampaikan terkait dengan masa lalu dan terkait dengan emosi dan terkait dengan koneksi dengan jiwa kita. Itu di dalam jiwa kita tuh yang seringkali tidak kita sadari. Ada simpul-simpul atau ada pendaman-pendaman energi yang dia terjebak. Kenapa dia terjebak? Karena ada suatu masalah yang belum selesai. Ada suatu luka, ada suatu trauma, ada suatu konflik yang kita belum bisa selesaikan. Tapi meskipun itu belum selesai, meskipun itu sudah di masa lalu, itu masih menghabiskan energi. Kita masih meresahkan itu tanpa sadar. Tadi Kang Abu juga sempat menjelaskan tentang ketidaksadaran gitu ya. Secara tidak sadar kita masih ada energi terjebak. Kenapa terjebak? Karena ada inner child yang masih belum dibereskan. Ada trauma-trauma yang belum disembuhkan. Itu akan sangat mengkonsumsi energi. Sehingga energi yang tersisa di saat sekarang untuk melakukan aktivitas seharian, itu tinggal sedikit. Kenapa? Karena begitu banyak beban dari masa lalu yang tersimpan. Nah, beban itu ibaratnya gini, kita lagi berjalan di saat sekarang, tapi masa lalu kita memanggul beban yang banyak. Itu sangat consuming energi, tanpa sadar sekali lagi. Jadi, ada orang-orang yang sampai bahkan ya nggak semangat menjalani kehidupan, tidak punya energi menjalani kehidupan. Padahal sebenarnya kalau dilihat kondisi saat ini baik-baik saja. Tapi begitu ditelusuri, ternyata begitu banyak trauma, begitu banyak luka, begitu banyak konflik, begitu banyak masalah yang dia merasa belum tuntas. Nah, saya pikir kita perlu juga untuk memperhatikan dan membuka simpul-simpul energi ini. Karena kalau simpul-simpul energi ini bisa dibuka, maka tadi seluruh energi kita bisa kita pakai untuk saat ini. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita tidak sadar adanya simpul-simpul energi yang terjebak. Itu sih salah satu yang mungkin tadi kita perlu concern gitu ya untuk terkoneksi kembali dengan jiwa kita. Iya. Dan ini ya terkait, karena tadi dokter mention tentang trauma, berarti memang pada akhirnya kalau kita menyadari kita memang punya pengalaman yang tidak baik dan cukup banyak, bahkan kita ternyata ada di bagian trauma itu seperti itu ya, memang perlu pergi ke psikolog atau psikiater tadi gitu dok ya.
Karena seringkali kita ya tidak punya kapasitas, lagi-lagi tidak punya kapasitas tuh. Apalagi terkait trauma, terkait emosi-emosi yang biasa aja kita sulit tuh ini. Saya sambil bacakan juga ya kali ya komennya teman-teman karena waktu kita terbatas. Saya sambil bacakan aja, nanti kalau mau direspon boleh sama dokter atau Kang Abu. Lebih memahami orang lain, tapi tidak mengerti diri sendiri. Nah, ini bukan pertanyaan ya, tapi ini ya apa? Respon ya. Terus kemudian dengerin diri sendiri, entah kenapa seringkali lebih rumit dibanding dengerin diri sendiri. Mungkin dengerin orang lain ya. Mungkin dengerin diri sendiri, entah kenapa lebih rumit gitu ya dibanding dengerin diri sendiri. Apa dengerin diri sendiri lebih rumit? Ya itulah. Kemudian ada yang tanya enggak ya? Sepertinya lebih ke ini aja ya, komen-komen aja ya. Berarti ketika kita merasa tiba-tiba capek, tiba-tiba lelah tanpa alasan yang jelas, itu artinya masih adanya luka, trauma, inner child itu yang belum selesai ya. Nah ini mungkin boleh Kang Abu atau dokter duluan, silakan. Ini kayaknya dari sisi psikiaternya lebih menarik nih. Silakan dok, mungkin nanti saya bisa kasih footnote aja. Ya, jadi benar ya, ketika kita tiba-tiba nggak ada alasan, nggak ada hujan, nggak ada angin, hidup rasanya baik-baik saja, tapi kok rasanya capek banget, rasanya kok kayak menjalani hidup tuh kayaknya hampa, kosong, padahal kalau kita perhatikan hidup kita baik aja. Itu berarti ada suatu urusan di dalam bawah sadar, atau di teritorial yang kita tidak sadar, di teritorial yang terpendam, itu belum beres. Ada pendaman masalah yang belum beres, dan pendaman masalah yang belum beres, itu consuming energy. Nah, pendaman masalah yang belum beres ini bisa trauma, di dalam trauma itu bisa ada inner child, bisa juga mungkin bukan trauma, mungkin ada suatu dilema, ada suatu kita belum merasa tuntas, ada suatu di masa lalu kita kayak belum nerima gitu ya, belum nerima dan belum merasa legowo terhadap itu. Itu akan mengganjel. Ganjelan ini akan consuming energy. Jadi, ketika kelelahan itu muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, kemungkinan besar ada suatu yang mengkonsuming energi di dalam ketidaksadar kita, dan itu perlu dicek. Karena selama itu nggak dicek, itu akan consuming energy. Jadi akan sebagian energi kita terkuras untuk menyelesaikan yang nggak selesai. Kurang lebih seperti itu. Silakan mungkin Kang Abu kalau tadi mau menambahkan. Ya, setuju sih. Betul banget dok, bahwa kita nggak bisa lepas dari masa lalu tuh nggak mungkin sih. Jadi kalau pakai bahasanya, pinjam bahasanya Hawkins itu kan, perasaan itu kalau nggak ditekan, diabaikan, dan nggak dianggap ada gitu. Tapi pilihan yang terbaik itu sebetulnya dilepaskan gitu. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa itu digenggam terus gitu, dibawa terus, alih-alih dilepaskan, tapi justru malah ditutup, dikubur-kubur, dianggap nggak ada. Nah, jadi saya rasa kalau nanti mau masuk ke wilayah yang namanya solusi, teman-teman, coba belajar untuk jujur sama perasaannya deh. Akui aja kalau gini, banyak orang yang merasa baik-baik aja, feel okay, padahal nggak okay gitu. Dan saat dia mulai mengakui aja bahwa I'm not okay, aku tuh lagi nggak baik-baik aja, nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah dikasih filter gitu. Hanya diakui aja. Nah, kalau udah diakui, itu biasanya nanti ketahuan tuh ada apa. Karena kalau itu tidak bahasanya ya, kalau itu nggak dirawat gitu ya, kalau nggak dicari penyebabnya, itu kayak benang kusut gitu. Nah, jadi balik gitu bahwa, ya kebayang ya, kalau kita ngomongin dari bahasan tentang alam bawah sadar dan tidak sadar, kebayang nggak tidak sadar dan bawah sadar kita tuh hampir 95% gitu. Yang even kita nggak tahu banyak banget sampahnya di situ gitu. Nah, jadi jangan heran gitu kalau lagi nggak baik, ngerasa baik-baik aja, tiba-tiba nggak enak hati atau apapun itu konteksnya. Karena memang itu ada teriakan-teriakan dari bawah sadar atau luka-luka lama yang dia mencuat untuk lagi caper gitu, mencari perhatian. Nah, itu nanti mungkin dampaknya begini teman-teman kalau ngomongin mekanisme gitu ya. Jangan heran bahwa segala bentuk yang dirasakan sama sakit hati kita itu nggak pernah datang dari orang lain. Orang lain hanyalah mencet trigger, dia hanya mencet bel, lukanya udah ada gitu.
Nah, kebanyakan ketika kita merasa dilukai oleh siapapun, mungkin nanti kita kaitkan ke situ, berkaitan dengan si trauma masa lalu, kita selalu menyalahkan dan mencari kambing hitam bahwa gara-gara, tapi lupa bahwa ada luka yang harus diberesin di dalam diri kita yang itu sebenarnya lagi mencuat untuk diselesaikan gitu. Nah, jadi kembali, kita nggak akan pernah bisa untuk ngelepasin diri dari trauma, dan nggak usah menyalahkan siapa yang ngasih kita ke trauma, khususnya ya, sorry to say, yang akan membawa trauma besar dalam hidup kita itu adalah orang-orang terdekat, salah satunya adalah orang tua. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah korban dari emosinya orang tua kita. Tapi nggak bisa nyalahin. Kenapa? Karena itu proses alamiah. Nah, jadi poinnya adalah selesaikan masa lalu itu, sadari bahwa itu masih tetap ada, dan ya itu tadi, tumbuhlah untuk bisa melampaui gitu. Jadi akui, terima, dan lampaui. That's it gitu. Kalau kita nggak mengakui, dia akan terus ketutup dan lama-lama akan berat, dan nah itu sebenarnya akan jadi bom waktu sih di suatu saat gitu. Itu sih, Mbak. Oke, itu dia teman-teman ya tentang trauma. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, Kak, gimana kalau teman curhat? Kenapa kita yang kepikiran? Jadi dia yang curhat, saya yang kepikiran gitu. Kayak saya capek mungkin ya. Gimana tuh dari Kak Ambu sama dokter? ya dicurhatin ya udahlah ya gitu kan. Kayak kamu nggak punya masalah aja ya mikirin masalah orang gitu. Jadi ya itu sih self boundaries gitu, bahwa jangan mengambil beban yang bukan bebanmu gitu intinya. Jadi ya udah, kalau kita dicurhatin ya sadari juga bahwa itu adalah chapter dari perjalanannya dia. Ya mungkin kalau kepikiran oke, tapi jangan sampai menyusahkan gitu ya. Karena kalau sampai menyusahkan juga ngapain kita ngurusin urusan orang lain gitu. Jadi ya belajarlah untuk mau mendengarkan, tapi ya balik lagi, bagaimana kita menjadi teman curhat yang nggak usah juga menanggung beban permasalahan orang yang curhat sama kita. Dan itu memang perlu latihan sih. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin lah gitu. Itu sih, Mbak. Itu dia teman-teman ya, jangan terlalu dipikirin, bikin boundaries. Ada yang ditambahin, Dok? Ya, mungkin nambahin dikit juga, kita perlu sadar bahwa empati itu ada sumber daya terbatas ya. Kita nggak punya empati yang terlalu banyak ya. Kita punya sumber daya empati dan perhatian yang terbatas. Nah, maka dari itu kita butuh membagi empati dan perhatian kita ini ke hal-hal yang memang benar-benar penting gitu ya. Bukan berarti sahabat kita nggak penting. Tapi kan kita mau bagi perhatian kita, empati kita ke sahabat kita, mendengarkan masalah dia. Kita juga perlu ukur-ukur. Apakah kita masih punya cukup cadangan empati, punya cukup cadangan energi perhatian tadi. Kalau cadangan kita sudah sedikit, mungkin kita perlu tahu juga. Ya, tadi dengan boundary kita bisa kasih tahu ke sahabat kita. Oke, mungkin gue bisa bantu lu, dengerin lu mungkin paling setengah jam. Karena setelah itu gue perlu istirahat. Jadi kita perlu tahu juga, perlu manajemen sebanyak apa energi yang kita berikan untuk sosial. Karena kita punya baterai sosial juga yang perlu diatur. Ya. Kalau kita nggak bisa mengatur itu, kita bisa konsumsi energi juga dan habis energi. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kebayang ya kalau ngomongin curhat, Dokter Steven dicurhatin sama berapa ribu orang, itu pusing tuh jadi dokter ya. Iya benar-benar. Ya udah terlatih tuh Kang kalau dokter. Iya makanya. Makanya teman-teman ya, kalau saya barusan kepikiran sih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dicurhatin terus pusing gitu ya, ikut kepikiran, mungkin teman-teman bisa menyarankan juga, ya udah curhatnya ke psikiater gimana, ke psikolog gimana gitu kali. Enggak, kalau enggak ya salah satu caranya kasih tarif gitu. Udah beres ya. Nah, jadi ya udahlah ya, kita juga dapat duit gitu misalnya. Tuh, itu bagus tuh Kang. Oke. Nah Kang, ini pertanyaan buat Kang Abu nih. Bagaimana ya Kang gitu meminimalisir pikiran yang berisik? Ini pertanyaan buat Kang Abu nih. Ya, bagaimana meminimalisir pikiran yang berisik? Jawaban saya tuh mau ditanya gimana pun selalu sama sih. Jawabannya tuh latihan. Rumusnya tuh 15L. L yang pertama latihan, L yang kedua latihan, L yang ketiga latihan, L yang keempat latihan. Nggak bisa nggak kalau nggak latihan gitu. Ya, artinya pikiran yang berisik itu adalah sesuatu yang perlu kita manage, bahwa maunya pikiran itu pasti membawa ke masa depan dengan membawa kepada kekhawatiran, dan dia membawa masalah ke masa lalu dengan membawa kepada depresi gitu.
Nah, perlu disadari juga sih ya teman-teman ya, memori masa lalu itu kebanyakan tuh sesuatu yang nggak asik gitu. Memori masa lalu tuh kebanyakan yang kita yang kita login lah ya bahasanya gitu ke masa lalu tuh memori-memori yang penuh kekecewaan gitu. Jadi kebayang nggak ke masa lalu kecewa, ke masa depan khawatir. Jadi pertanyaannya kamu bahagianya kapan gitu ya? Maka kecewa khawatir. Nah, manajemen untuk bisa lepas dari masa depan dan masa lalu, salah satu caranya yang tadi kita bahas adalah hening. Sediakan waktu, izinkan, saya pakai bahasa kata izinkan bukan lakukan gitu ya. Lakukan sehari gitu misalnya, terserah dengan caranya apapun, mau itu ngomongin mindful, meditation lah, hening lah, at least kita punya me time untuk tidak terjebak dengan pikiran ke depan dan ke belakang, dan itu memang perlu dilatih. Ingat, pikiran itu tools, alat. Kita yang menggunakan pikiran, jangan sampai pikiran yang menggunakan kita gitu. Dan ya itu tadi, kalau kita udah mulai bisa berlatih, bersaksi menyaksikan pikiran itu, atau dalam artian memindfulkan, dan kita sadari bahwa pikiran itu bukan aku gitu, ya kita mulai bisa berdamai dengan pikiran. Nah, jadi kata kuncinya adalah latihan. Nah, yang kedua, belajarlah untuk fokus. Karena gini, salah satu latihan supaya kita pikiran nggak terlalu berisik, berhenti melakukan multitasking. Kalau lagi ngerjain sesuatu, 100% hadir utuh di situ. Ini tuh banyak loh, Mbak, bahwa orang lagi mandi pikirannya udah di kantor. Ya. Begitu nyampe kantor pikirannya udah di tempat makan siang. Lagi di tempat makan siang pikirannya udah di tempat klien. Lagi di klien pikirannya udah di kantor. Balik lagi ke kantor pikirannya udah di rumah. Jadi antara pikiran sama diri ini nggak utuh, nggak hadir utuh di sini saat ini gitu. Nah, berarti saat kita melakukan fokus, dan saya rasa melatih fokus ini sangat penting banget ya. Saya pakai kata penting nih karena kalau kita nggak melatih fokus, ya kita nggak akan bisa untuk stay dalam saat ini di sini. Untuk kita bisa mengontrol pikiran tuh itu impossible gitu. Nah, jadi banyaklah melatih fokus, dan melatih fokus itu nggak bisa kalau nggak latihan. Nah, jadi kembali bahwa bisa melalui mindfulness, bisa melalui meditasi, terserah deh. Tapi poinnya adalah sadari gerak-gerik pikiran, dan ketika kita mulai bisa menyadari gerak-gerik pikiran, kita mulai bisa juga mengontrolnya gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, latihan bagus sih kan. 15L ya, latihan menjeda gitu ya Kang ya. Jadi yang perlu kita lakukan memang latihan seperti itu. Dan latihan itu sesuatu yang kita lakukan berkali-kali kayak gitu. Seperti orang pertama belajar motor itu kan latihan gitu ya. Sekali ngelakuin mungkin jatuh, sekali ngelakuin mungkin nabrak apa gitu. Mungkin ketika awal-awal kita belajar menjeda, belajar menyadari nafas, mungkin pikiran kita juga masih kemana-mana, dan tidak apa-apa. Nanti kita coba lagi, latihan lagi seperti itu. Sampai akhirnya nanti kita bisa terbiasa, bisa lebih mudah melakukannya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa latihan teman-teman ya. Bukan solusi tapi latihan tuh. Bener, karena kalau nggak dilatih nggak bisa sih Mbak. Cuman tahu tuh nggak bisa. Iya, dan itu ya Dok ya, yang kita lakukan di komunitas ya Dok, latihan ya Dok ya. Dan salah satu latihan yang sangat penting adalah belajar nggak kepo gitu. Belajar nggak ngurusin privasi orang. Dah, itu latihan yang penting tuh. Gitu, karena saat kita belajar nggak kepo, nggak ngurusin privasi orang, itu lumayan menurunkan beban energi pikiran kita gitu. Itu sih. Benar, dan itu Kang, ya memang seringnya kita gitu sih Kang, lebih sukanya itu ngurusin hal-hal yang di luar dibanding di dalam tadi. Kepo tadi. Gimana jadi terkait ini? Putus. Ya, masuk Dok. Ya, jadi ya intinya sih ya benar, bagi gratis, bagi mana yang penting, mana yang enggak gitu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang urgent, mana yang ini mungkin sebenarnya nggak perlu dilakukan juga pada saat itu. Seringkali kan kita zaman sekarang ini terlalu banyak stimulus, banyak FOMO, jadi terlalu banyak harus diberesin, gitu ya, nggak enakan sama temen, banyak hal yang perlu diberesin, ini segala macam harus diselesaikan. Mungkin kita harus belajar untuk memilah dan memilih gitu ya. Mana yang paling urgent nih, mana yang perlu nanti, mana yang bahkan nggak perlu diurusin, bahkan nggak perlu dipikirin, seperti kata Kang Abu tadi ya. Ngapain kalau ada hal-hal yang nggak perlu dipikirin, apa kita pikirin gitu ya, habisin energi aja gitu ya. Udah kerjaan, udah kegiatan hidup udah susah, masih banyak hal yang
nggak penting masih dipikirin pula gitu ya. Jadi saya setuju banget ya, mungkin kita perlu menghierarkikan, memilih mana yang paling penting. Nah, jadi ada sebuah perumpamaan itu, kalau yang mungkin teman-teman pernah tahu gitu ya, pada sebuah botol besar gitu ya, kita masukin batu-batu. Ada batu besar, ada batu sedang, ada batu kecil, ada pasir. Yang mana kita masukin duluan? Kalau kita masukinnya pasir duluan, lalu botol itu terlalu penuh sama pasir, maka batu besar gak ada satupun yang bisa masuk. Batu-batu besar itu adalah hal-hal yang paling penting. Makanya kita perlu masukin dulu yang batu paling besar, supaya paling penting itu banyak yang terselesaikan, baru sisanya yang tidak penting kita taruh di terakhir. Nah, mungkin seperti itu juga ya, cara kita memanajemen pikiran dan energi kita. Kita perlu bisa menyesuaikan, memilih mana yang batu besar, mana yang batu kecil, mana yang cuma pasir. Gitu ya. Kalau perlu pasir nggak usah masuk gitu ya. Kalau andaikan perlu masuk, terakhir aja. Kurang lebih itu sih. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan teman-teman ya, karena kita ada terbatasan waktu. Bagaimana cara mengolah stres yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu terlalu dipikirkan? Tadi udah di-mention sih sama dokter dan Kang Abu. Ini masih mau direspon lagi enggak? Atau ada yang mau ditambahkan enggak sama dokter dan Kang Abu terkait mengolah stres yang berlebihan? Dari dokter? Ada yang Iya, stres yang berlebihan ya, kalau stres masih bisa di-handle self care dengan merawat diri, self love, self motivate, ya selesaikanlah ya, lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk merawat diri kita. Tapi kalau stres itu terlalu besar, tadi dalam arti tidak bisa di-handle oleh diri kita, support system kita nggak cukup juga untuk menghandle, ya sekali lagi mungkin perlu ke profesional. Oke. Dari kamu ada tambahan? Kayaknya cukup deh. Oke, mungkin terakhir, udah teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin sepertinya udah juga ya pertanyaannya. Kalau emang belum, nanti mungkin bisa komen-komen juga ya di bisa DM di Ruang Hati juga boleh. Bagian teman-teman tergabung di di grup WhatsApp juga nanti bisa dilanjutin nanya di sana ya teman-teman ya, karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin terakhir deh, pesan-pesan aja deh dari Kang Abu dan teman-teman terakhir, dari Kang Abu dan dokter terakhir buat teman-teman ya yang mungkin sekarang lagi mengalami lelah mental nih. Ada pesan-pesan enggak dari Kang Abu dan dokter? Boleh dari Kang Abu dulu. Oke, buat teman-teman yang mengalami kelelahan mental, jangan khawatir, teman kalian banyak ya. Nah, banyak yang gitu kok, jadi jangan khawatir. Nah, jadi poinnya adalah kelelahan ini terjadi karena kita kekurangan pengetahuan tentang diri memang. Jadi sadarilah bahwa saya selalu menggarisbawahi ya, nggak akan ada orang yang care sama kita sebaik kita care sama diri sendiri. So kalau udah mulai ngerasa lelah, gini, lelah itu sinyal, alarm, dari something wrong gitu. Ya, khawatir itu sinyal, ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Oleh karena itu teman-teman, milikilah fokus lebih dalam lagi terhadap diri sendiri dan kurangi untuk bagaimana kita menilai keluar, sibuk keluar, karena ya balik tuh, yang akan bareng sama diri kita tuh bukan orang lain tapi diri sendiri. Nah, saya punya 3 rumus nih ya, yang selalu nggak pernah saya bosen untuk saya sampaikan di mana-mana. Mungkin ini akan jadi obat buat jiwa kita. Ya, buat siapapun yang sedang mengalami kelelahan, nomor 1, berhenti jadi orang pelit, jadilah dermawan. Itu menyehatkan banget gitu. Jadi nomor 1, cara terbaik untuk menolong diri adalah menolong orang lain. Saat kita ada di titik terendah, justru cara untuk bounce up atau naiknya adalah memudahkan atau menolong orang lain. Dan bukan hanya dalam konteks kalau misalnya lagi nggak punya uang, ya bukan sama uang aja gitu. Tapi poinnya adalah do atau lakukanlah random kindness gitu misalnya. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan tulus itu akan jadi boosting energi. Ini nomor 1, belajarlah dermawan dan berhentilah jadi orang pelit. Yang nomor 2, itu tadi, belajarlah untuk mengontrol amarah. Gitu. Jangan amarah yang mengontrol kita, jangan emosi yang mengontrol kita, tapi kita yang jadi pengontrolnya. Dan saya selalu nggak pernah bosan untuk berbicara bahwa manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego itu ada selalu di dalam diri kita. Maka teman-teman kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam, karena problemnya ada di dalam. Dan yang ketiga, berkaitan sama berat apapun tadi, kalau kita mau lepas gitu ya, lebih baik untuk bisa lepas dari kelelahan, jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang memiliki skill memaafkan, dan itu tadi, saat kita bisa memaafkan, kita akan lebih meringankan.
boleh jadi yang memberatkanmu adalah sesuatu yang kamu belum maafkan selama ini. Jadi nggak usah nunggu lama, ngapain nunggu lama lagi, udah maafin aja sih gitu. Terima kasih, saya rasa itu, Mbak. Oke, ya, untuk keren sih Kang. Makasih ya Kang. Jadi kalau ada masalah katanya Kang Abu, jangan cari jalan keluar ya, cari jalan ke dalam. Jadi ke dalam, cari jalannya. Oke, dari dokter Dok, pesan buat teman-teman Dok sebelum kita akhiri. Ya, mungkin singkat aja saya kasih perumpamaan aja. Kalau energi itu ibaratnya baterai. Ya. Kalau baterai kayak di handphone kan ada persentasenya. Nah, baterai itu habis karena ada output, ada tugas-tugas task yang dilakukan terhadap baterai itu sehingga baterai habis. Baterai itu baru terisi jika dia dicas atau input. Maka kita perlu ngecek outputnya kita apa. Apakah ada output yang perlu kita seleksi, perlu kita pilih-pilih, perlu kita sesuaikan mana hierarkinya yang penting gitu ya. Apakah inputnya sudah cukup? Input itu apa? Input itu self-care, self-motivation, ya, self-love tadi ya. Tapi kalau kita sudah seimbangkan semuanya, kita sudah ukur nih outputnya, inputnya juga sudah banyak, tapi kok masih aja lelah? Jangan-jangan baterainya rusak. Jangan-jangan baterainya soak. Kalau baterainya rusak, baterainya soak, maka selain cari jalan ke dalam, menurut Kang Abu, menurut saya juga perlu cari jalan ke profesional. Terima kasih. Oke. Seru banget obrolan kita malam ini. Jadi ya, pesan-pesan dari Kang Abu dan Dr. Steven ya, itu tanda udah berakhirnya ya, agenda live Instagram kita malam ini. Terima kasih ya buat semua teman-teman malam ini yang udah ikut barengan belajar ya, bareng Dr. Steven dan bareng Kang Abu malam ini. Makasih juga ya, makasih banyak buat Kang Abu yang udah sangat-sangat meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kepadatan aktivitasnya buat kita semua nih, komunitas Ruang Hati. Makasih juga buat Dr. Steven ya. Oke, sampai jumpa ya teman-teman ya di agenda live Instagram berikutnya. Selamat malam. Dok, terima kasih. Mbak, makasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih.